hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.
tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Berjalan kemana-Ku, ku tak akan takut bahaya, sebab ada tangan-Mu yang bukakan jalan saat tiada jalan. Ku tak dapat jalan, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Ku tak dapat di luar kasih-Mu. Di luar kasih-Mu. Sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur Kau mengasihiku. Ku sadari semua kebaikan-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa, amin. Allah yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita keselamatan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama kita serahkan setiap hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
percaya janji-Mu Tuhan. Engkau yang memegang setiap kami. Kami percaya kami aman di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kemenangan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat katakan sekali lagi. Yesus memegangku. Jemaat saja nyanyikan. Angkat suaramu. Percaya bahwa Yesus memegang setiap tangan kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji. Terima kasih Tuhan. Yesus mengaku. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memelangku. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai untuk nama Tuhan. Engkaulah kemuliaanku Tuhan. Engkaulah Rajaku. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dan besar dalam hidup setiap kami. Amin. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes Lord. Bersama-sama kita tepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Whoa.
Selangkah demi selangkah maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Yes Lord. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak
silakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Yesus Jesus. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang layak untuk ditinggikan. Engkau adalah Allah yang untuk disembah. Thank you Lord Jesus. Bisa dan ajaiblah karyamu, hadir dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah karyamu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yes Lord. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita namakan pujian dan penyembahan kita hanya untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Benarlah, benarlah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yes Lord, Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, kudus dan namamu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, agunglah namamu Tuhan. Kau yang layak,
biar kekaguman akan Engkau terus bertambah-tambah dalam hidup setiap kami. Ketika kami masuk kepada di dalam hadirat Tuhan, at the presence of God, hidup kami dijamah dan karena kami berjumpa dengan Allah yang hidup. Saat setiap kali kami ibadah, kami menyembah Tuhan, berdoa Tuhan, setiap kami mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Apalah sebuah ibadah tanpa kehadiran-Mu, sebab memohonkan Engkau sendiri yang dimuliakan, ditinggikan. Layaklah segala bangsa memuji Engkau. Berkati kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah di mana Tuhan anugerahi MDC Kuta Bali untuk beribadah 2 kali. Kami berdoa Tuhan, terima kasih Kristus dipermuliakan. Ada banyak jiwa akan dijangkau, dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Semakin Kau tambah-tambahkan dalam bilangan jemaat ini, bertumbuh melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Satu komunitas yang untuk mendemonstrasikan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Selamat datang untuk ada jiwa baru tengah-tengah kita. Kita bersyukur ada banyak jiwa-jiwa Tuhan terus tambahkan. Itu sebabnya kita harus mengadakan 2 kali ibadah. Karena berkaitan dengan jumlah jiwa yang Tuhan tambah-tambahkan. Selamat datang. Baik yang baru datang dari Bangka, dari Sumba. Baik, pagi hari ini akan sharing dengan sedikit cepat karena Bapak Ibu kita ada ibadah 2 kali. Karena ibadah pertama kalau molor akan mengganggu ibadah yang berikutnya karena tempat ini akan didesinfektan. Jadi selisih 1 jam semua ruangan ini harus steril, harus dibersihkan untuk masuk ke ibadah berikutnya. Sebabnya Bapak Ibu semua harus mendaftar supaya kami bisa memastikan kursinya ada tersedia. Saya ingin sharing bagian ini menjadi salah satu pergumulan saya secara pribadi di dalam melayani Tuhan, dalam bergereja. The importance of worship. Karena saya melihat seringkali orang masuk ke gereja just singing. Hanya sekedar nyanyi dan tidak mengalami hadirat Tuhan. Just singing. Dan tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Hanya sekedar nyanyi, oh lagunya bagus, oh keren. Seringkali pada waktu beribadah ini yang saya sudah cukup lama karena saya jadi pendeta juga sudah cukup lama. Seringkali ketika dalam ibadah, yang satu orang berkata, aduh saya ngalami lawatan Tuhan. Walaupun ibadah yang singkat ya, ini ibadah kita hari-hari ini singkat, cuma 1 jam saja. Saya ngalami zaman Tuhan, kadang-kadang saking gak kuatnya, perlu di tempat ini Bapak Ibu mau menyembah Tuhan, mau sujud, mau berdiri, tidak usah dikomando, go ahead, silahkan. Semua dijamin oleh Alkitab, memuji Tuhan dengan angkat tangan, dengan sujud, dengan menangis, silahkan. Itu sebabnya saya membiasakan diri kalau memuji menyembah Tuhan jarang saya toleh-toleh. Kadang saya menoleh itu hanya untuk memastikan jemaat udah pada datang. Tapi rata-rata saya akan menikmati hubungan dengan Tuhan. Satu orang ngalami zaman Tuhan, tetapi yang satunya pikirannya kemana-mana. Wah nanti siang ntar makan ini, nanti kerjaanku kayaknya belum selesai nih. Pulang ibadah akan begini dan begitu. Dan akibatnya ketika ditanya gimana ibadah hari ini? Yes, well, oke, ya nggak bagus, nggak jelek, oke. Apa yang membedakan? Nah itu sebabnya saya ingin sharing tentang the importance of worship. Bapak Ibu Saudara, kita nanti akan lihat bersama-sama satu bagian Alkitab dengan cepat. Nah, ini yang sering kali terjadi, ibadah yang sama tetapi orang yang masuk dalam ruangan, ada yang masuk dalam the holiest of holies, ruang maha kudus. Tetapi ada yang pulang dengan pikiran tetap sama, dengan kondisi karena pada waktu nyembah Tuhan, dia cuma just singing, hanya nyanyi. Nah ini yang jadi permasalahannya. Saya akan bacakan Wahyu pasal 3 ayat 20. Saya nanti Bapak Ibu saya dorong ya sering kalau ke gereja coba saya harus sekarang hari-hari ini mencoba terus membawa Alkitab ini. Karena ini akan menjadi langka. Karena semua akan bersifat elektronik. Bukan kita kembali ke yang lama karena saya menemukan sesuatu yang berbeda. Kalau saya baca dengan begini, saya oret-oret, saya coretin. Itu memudahkan sekali saya mendapatkan sesuatu. Nah,
Kita akan lihat di kitab Wahyu pasal 3:20 berkata begini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dan akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Walaupun ayat ini seringkali dipakai untuk penginjilan, tapi menarik di sini. Alkitab mengatakan kalau ada orang dengar suara ketokanku dan membukakan pintu hatinya, lihat perhatikan, I will dine in. Aku akan makan bersama. Menurut saya ini aneh. Apa yang Tuhan ingin tunjukkan? I will dine in. Aku mau makan bersama dengan dia. I will dine in with him. Di sini kita ngelihat tentang tujuan Tuhan adalah intimacy. Relasi. Persekutuan. Gereja bukan hanya sekedar masalah nyanyi. Gereja adalah Kristus ada di tengah-tengah kita. Bukan masalah tentang firman-Nya, waduh hari ini firman-Nya bagus dan luar biasa. Bukan hanya masalah itu. Tetapi apakah Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus, Tuhan berkata, I will dine in with him. Aku mau makan. Buka hati kita dan Tuhan berkata, aku akan makan dengan dia. Nah sering kali melihat worship itu sekedar appetizer, tahu ya kalau makan besar. Jadi sering kali saya memandang itu. Banyak orang melihat menaruh pujian penyembahan itu sekedar sebagai pembukaan saja sebelum firman. Dan banyak orang tidak mendapatkan manfaat yang sebenarnya apa itu ibadah. Karena hanya menjadikan pujian penyembahan itu appetizer, tahu ya, makanan pembuka. Makan pembuka, belum firmannya, belum main course-nya, belum meal-nya, belum makanan utamanya. Sehingga kita menempatkan yang utama hanyalah pemberitaan firman Tuhan. Praise and worship ada nothing. Salah besar. Salah besar. Saya akan tunjukkan itu sebabnya kenapa kita dorong-dorong datang lebih awal. Karena worship, penyembahan is not appetizer. Bukan makanan pembuka. Bukan sesuatu yang dilakukan sebelum firman. Selalu kuncinya adalah Allah ingin intim dengan kita. Kita akan lihat bersama-sama dan saya ajak Bapak Ibu semua membuka bagian Alkitab, kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 5. Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5 saya bacakan begini. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan, kalau membaca Alkitab dan Perjanjian Lama akan banyak ketemu tulisan malaikat Tuhan, M-nya besar, T-nya besar atau M besar, Allah A-nya besar. Itu biasanya banyak teolog sepakat ini adalah teofani, yaitu Kristus sendiri. Kalau membaca Alkitab tulisan M kecil, T-nya besar berarti itu hanya malaikat Tuhan. Tetapi kalau M-nya besar, T-nya besar ini teofani, yaitu Kristus sendiri. Banyak teolog sepakat bahwa itu adalah Kristus sendiri. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tentang the importance of worship, saya akan memberikan singkatan dengan cepat saja untuk memudahkan Bapak Ibu MDC. Apa sih MDC dari ayat ini? Bukan karena saya gabung-gabungan, karena saya berusaha cari singkatan yang memudahkan kita mengingat. Setiap kali ingat MDC bukan sekedar masa depan cerah atau making disciple for Christ. Tetapi kita mengingatkan kita the importance of worship. MDC yang pertama kita lihat dari bagian ini. Dari bagian kitab kisah Keluaran pasal yang ketiga. M yang pertama yaitu mata. Mata untuk melihat. Perhatikan ayat ini.
And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bust. So he looked. Alkitab berkata, ia melihat. Pada waktu Musa menggembalakan kambing domba, dia tiba-tiba ada lihat, ada semak, keluar apinya. Dia lihat. Yang pertama kita akan lihat tentang masalah bagian ini, tentang important of worship. Yang pertama adalah, Bapak Ibu dengan saya, kata Alkitab selanjutnya berkata begini, ayat yang ketiga. I will now turn aside and see this great sight. Menyimpang, turn aside. Dari kesibukannya menggembalakan domba, ketika lihat ada api di dalam semak, dia turn aside, menyimpang dari kegiatannya menggembalakan domba. Dia turn aside and see penglihatan itu. Apa yang saya maksudkan tentang the importance of worship? Kita tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan kalau kita menyembah Tuhan tetap dengan sibuk pikiran kita dengan yang lain-lain. Turn aside, tinggalin semua. Setiap kali ibadah, urusan pekerjaan, urusan makan, urusan lain-lain, turn aside, taruh. Saya hari Jumat karena di sinode kan ada namanya doa revival. Itu selalu ada doa dan saya ikut masih beberapa kali. Nah dalam rentang doa puasa itu, saya ikut Jumat kemarin, ikut dengan satu ekspektasi, dengan harapan, waduh saya mau ngalami Tuhan dan sebagainya. Karena sifatnya online di Zoom, pastilah orang-orang yang menyelenggarakan tidak tahu kegiatan saya. Saya on cam, kamera saya menyala, ngantuk kelihatan. Tetapi tidak akan pernah tahu apa yang dikerjakan oleh tangan saya. Jadilah pada waktu nyanyi, saya nyanyi, ikut nyanyi. Karena apa? Hafal, saya nyanyi. Mulut saya nyanyi. Itulah sebabnya saya ditegur oleh Tuhan. Kamu nyanyi cuma dari bibirmu. Saya nyanyi, tetapi tangan saya sibuk dengan handphone. Saya nyanyi, sementara doa revival itu saya nyanyi, tangan saya sibuk dengan handphone. Jawabi beberapa WA. Saya langsung dengar teguran begini. Masakan kamu tidak sanggup memberikan 1 jam untukku. Masakan kamu tidak sanggup memberikan 1 jam untukku. Waduh saya tuh langsung gak pakai ABC kalau gitu. Saya gak tanya ini suara Tuhan atau bukan. Enggak, saya tahu itu Roh Kudus tegur. Langsung saya singkirin tuh handphone. Saya gak peduli penting atau gak penting. Saya hanya mau berjumpa dengan Allahku. Kalau kita belum bisa menempatkan Allah lebih utama dari yang lain-lain. Kita masih pikiran yang lain-lain ya. Kita akan tidak bisa melihat. Kuncinya apa sih di sini? Fokus. Fokus. Saya gambar pakai mata begini. Fokus. Di dalam setiap penyembahan, ibadah. Ayo belajar fokus. Anak saya itu yang kedua ADHD. Atau ADD. Attention Deficit Disorder. Apa itu? Fokus yang sangat sulit. Attention Deficit Disorder. Kesulitan dalam fokus. Jadi kalau diajak bicara, dia tuh bisa ngalihkan. Misal begini, namanya Rafael. Dia bisa, mami mau ngomong, dia bisa ngomong jawab yang lain. Memang atensinya, fokusnya sangat jelek. Nah kita juga begitu, rata-rata orang Kristen, nah ini nurun dari siapa? Nurun dari saya. Saya tuh orang kalau saya nyebut diri saya itu begitu. Saya bisa lakukan bersamaan barengan. Tapi saya harus belajar disiplin sangat kencang di dalam waktu masuk hadirat Tuhan. Saya harus berkata, Tuhan handphoneku lebih penting atau engkau? Saya seringkali singkirin. Udah saya singkirin. Kalau mau matiin, saya hanya datang pada Tuhan. Saya berikan waktu yang the best untuk Tuhan. Kebanyakan orang Kristen adalah ADD worshiper. Penyembah yang attentive deficit disorder. Pikirannya kemana-mana, nyembah sih. Nyanyi, bisa, saya bisa nyanyi. Saya bisa autopilot nyanyi. Bisa, tapi pikiran saya bisa kemana-mana, ADD. Alkitab berkata, fokus. I will not turn aside and see this great sight, why the bust does not burn. Musa bilang, dia lagi menyingkirkan, dia menyimpang dari jalan yang biasa dia lalui. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ibadah, yuk kita turn aside.
Singkirkan semua pikiran-pikiran yang enggak, pikiran dan lain-lain. Duduk Tuhan, hari ini aku mau ibadah khusus 1 jam ini. Aku mau dengar Tuhan bicara apa. Turn aside. Dan saya percaya ketika kita fokus sama Tuhan, Tuhan ubahkan kita. Saya percaya. Itu sebabnya ketika ibadah ada orang melonjak sukacita karena Tuhan menjamah dia. Yang kedua, D, M, mata, D, dengar, yaitu bicara tentang telinga. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tuhan seringkali menanti kita untuk kasih atensi, untuk kita memperhatikan. Baru Tuhan akan bicara. Saya percaya ketika seseorang berada dalam the presence of God, Allah itu Allah yang berbicara. Saya selalu berkata, setiap kali saya datang menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya, Tuhan itu perlu menanti saudara dengan saya memberi atensi dulu. Baru dia akan memberi instruksi. Kenapa banyak orang kesulitan dengar Tuhan? Karena kita tidak fokus, pikiran kita kemana-mana. Contoh ya, kalau saya ngomong sama anak saya tadi yang EDD tadi, saya selalu bilang begini, saya pegang dia, Rafael dengerin mami, Rafael dengerin mami, itu saya harus berulang-ulang. Sampai dia pay attention kepada saya. Karena dia kemana-mana, dia lihat gini-gini. Dia tahu apa yang saya mau bicarakan, dia tahu, dia dengar, telinganya dengar. Dia anak yang sangat bisa, fokusnya bisa kemana-mana. Telinganya bisa, matanya bisa, pikirannya jalan. Talenta dombu itu kan luar biasa gift. Tetapi ketika kita masuk kepada the presence of God, itu just you and God. Hanya Tuhan dengan kita. Belajar menyingkirkan. Dan saya bilang, Rafael dengerin mami ya, dengerin. Saya harus berulang-ulang, Rafael denger mami. Ketika dia atensi matanya ke saya, kan saya bisa lihat matanya. Lalu saya memberi instruksi, Rafael ini. Tuhan seringkali tidak memberi instruksi karena kita tidak memberi atensi. Untuk dengar kata Alkitab bilang gini, pada waktu Musa menyimpang dari kesibukannya dan dia mulai melihat. Baru Tuhan bicara, Musa, Musa. Dengar, M, mata, kita perlu fokus pada Tuhan. D, yaitu dengar. Dan ada beberapa ayat yang saya ingin sharingkan pada Bapak Ibu semua. Kita akan lihat pada waktu dalam hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan itu ada banyak hal terjadi dalam hadirat Tuhan. Saya pakai bahasa Inggris, saya terjemahkan bebas saja. Kata Mazmur pasal 100 ayat 2, khususnya setiap kita, setiap kali datang menyembah pada waktu memuji Tuhan. Serve the Lord with gladness. Layani Tuhan dengan sukacita. Come before Him presence with singing. Masuk ke dalam the presence of God, hadirat Allah with singing. Ini bukan masalah suara Bapak Ibu dengan saya bagus, bukan masalah itu. Tetapi come before His presence with singing. Pujian bukan appetizer, nyanyian penyembahan bukan appetizer. Tetapi membawa kita, menyiapkan kita masuk kepada the presence of God. Jadi setiap kali kita menyembah, Bapak Ibu atur tata hati kita. Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau. Dan kemudian di kitab Mazmur pasal 93. When my enemies turn back, they shall fall and perish at your presence. Saya percaya ketika berada dalam the presence of God, akan terjadi kelepasan. Musuh juga dikalahkan. Saya merindukan setiap penyembahan, tiba-tiba ada orang berlutut, ada orang dilayani Tuhan secara pribadi. Tiba-tiba mengalami kelepasan, itu tetap dalam kerinduan saya. Saya percaya dalam kedaulatan Allah akan terjadi. Kata Alkitab, Bapak Ibu punya pergumulan, ini yang saya mau sharing ya. Anak saya yang saya harus cerita anak saya, karena nggak ada contoh yang lain, contohnya banyak sebenarnya jemaat, tapi biasanya kadang-kadang nggak suka kalau saya ceritakan di mimbar. Anak saya yang pertama ini kan kena kanker. Dan dia dalam proses hari-hari ini, proses pemulihan. Dia sudah selesai kemonya yang ke-12 dan harus berobat, obat jalan. Tapi selalu saya bilang, Ariel percaya Tuhan kasih kerjaan sama kamu. Ini masa pandemi dia penderita kanker. Nah dalam puasa 3 hari yang kita lakukan,
di hari puasa kedua, yaitu hari Jumat, di kamar saya sendirian, itu saya ngalami lawatan Tuhan. Saya nangis sampai saya nggak mau tidur. Jam 1, setengah 2 saya nggak bisa tidur. Saya harus tidur karena Sabtu saya harus leading doa pagi. Itu saya ngalami, saya nangis pada waktu saya nyanyi. Aku masuk ruang maha kedua, nangis saya sampai berlutut, saya nangis semua. Saya cuma bilang begini, Tuhan aku nggak mikir yang lain. Aku nggak mikir tentang anakku dapat kerjaan, aku nggak mikir tentang kesembuhan dia, aku nggak mikir yang lain. Aku hanya mikir Tuhan, I love you, I love you. Saya hanya bilang Tuhan, aku cinta engkau, asal aku mendapatkan engkau, aku tahu semuanya will be okay. Dan saya nyembah Tuhan, pada waktu saya nyembah nikmati hadiratnya, at the moment suddenly saya dengar suara, anakmu Ariel dapat kerjaan. Posisi dia sakit kanker, posisi dia belum pulih, temporary residennya juga masih di hold. Pada waktu saya nyembah nikmati Tuhan, sementara yang lain saya singkirkan, pikiran yang lain-lainnya menggelayuti saya pikirkan, saya hanya dengan Tuhan. Suddenly saya dengar suara, anakmu aku beri kerjaan. Saya nangis, bukan masalah kerjaannya itu, tapi saya betapa Tuhan begitu baiknya. Hari Sabtu semalam kami doa, setiap malam kami doa dengan keluarga. Ariel bilang begini, Mami tadi siang ini satu orang ini adalah raja properti di Sydney. Om telepon saya, om itu telepon saya. Kenapa Rel? Ariel diminta kerja. Begitu amazing. Posisi Ariel belum sembuh. Om itu, ini bos, bukan stafnya yang telepon. Raja properti ini, om telepon Ariel. Ariel suruh segera bantuin kerjaan. Saya cuma bilang Tuhan, betapa luar biasanya. Saya percaya pada waktu kita masuk the presence of God, dia pasti bicara, pasti. Masalahnya kita perlu pay attention, jangan jadi ADD worshiper. Fokusnya kemana-mana. Set hati kita, nyembah Tuhan, ibadah 1 jam, kita siapkan hati kita sungguh pada Tuhan. Kata Kisah Rasul 3:19, repent therefore be comforted. Saya lanjutkan belakangnya saja. So that time of refreshing me come from the presence of the Lord. Kalau datang dengan beban berat, saya yakin ketika kita masuk pada the presence of God, ngalami refreshing. Amen. Jadi kalau saya nggak yakin, nggak percaya kalau orang itu masuk dalam hadirat Tuhan, keluar dari hadirat Tuhan tetap dengan beban berat, saya nggak percaya. Karena yang saya percaya, Yesaya berkata oleh urapan, the burden, beban itu dipatahkan. Ketika masuk dalam hadirat Tuhan, kata Alkitab, refreshing may come from the presence of the Lord. Dan yang terakhir, C, yaitu M, mata, jadi belajar fokus, fokuskan pikiran kemana-mana, tertipin. Ini perlu disiplin tinggi, perlu latihan, nggak serta-merta langsung. Disiplinkan, setiap kali ibadah, pikiranku tunduk pada Kristus. Aku mau datang pada Tuhan. Pikiran kemana-mana ganggu, tundukkan. Kemudian D, dengar. Kemudian yang C, yaitu cara pandang. Saya yakin ketika seseorang masuk the presence of God, cara pandangnya dirubah. He made known his ways to Moses. Saya baca bahasa Indonesianya saja ya. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ini menarik sebenarnya kalau dikupas panjang lebar. Pernahkah kita membaca dan mempertanya, kenapa Tuhan tunjukkan his ways kepada Moses dan perbuatannya kepada orang Israel. Perbuatan ini berbicara tentang apa yang dia kerjakan. Tetapi kalau jalan-jalan adalah mengapa Tuhan kerjakan itu. Kalau Bapak Ibu lihat, pada waktu Musa menulis Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu selisih dari penciptaan kurang lebih 2.500 tahun. Waktu yang sangat panjang. Dari mana Musa bisa tahu tentang penciptaan? Dari mana Musa bisa menceritakan kitab Kejadian, Keluaran? Pada waktu sampai di Keluaran ini, selisihnya begitu panjangnya. Saya yakin ketika seseorang tinggal di dalam the presence of God, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Dan saya percaya itu. Kenapa orang berhikmat bukan karena usianya. Karena dia gaul karib dengan Tuhan. Rahasia-rahasia Allah ditunjukkan. Sehingga Tuhan berkata bukan,
Tuhan memperlakukan Musa seperti dengan sahabat ngomong. Itu yang saya nangis hari Jumat. Saya bilang, Tuhan saya kepingin kayak sahabat. Karena engkau berkata kitab Yohanes, engkau tidak lagi menyebut kami hamba, tapi menyebut sahabat. Dan saya akhiri dengan bagian di kitab Mazmur pasal 73, mungkin tidak usah dibuka. Pada waktu Asaf mengalami kesulitan dan memikirkan semuanya, para pelan mimbar bisa maju ke depan. Ketika dia bertanya macam hal dan dia menjadi kesulitan, Alkitab berkata begini, sampai aku masuk ke ruang kudus Tuhan dan aku melihat kesudahan mereka. Sampai aku masuk ke ruang kudus Tuhan. Kalau saudara bingung macam-macam, kok begini, kok begitu, kok enak sih itu Tuhan. Saya dorong, masuklah dalam the presence of God. Sampai aku masuk ke ruang kudus Tuhan. Ibadah pasti mendatangkan manfaat. Kalau kita fokus, matanya fokus. Turn aside, singkirkan semua. 1 jam, singkirkan semua kesibukan kita. Pikiran kita bisa mengganggu. D, saya yakin ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, Dia akan segera memberi instruksi. Kenapa Dia tidak memberi instruksi? Kenapa kita nggak bisa dengar? Mungkin pikiran kita masih kemana-mana. Dalam hadirat Tuhan ada banyak Tuhan kerjakan. Bahkan Tuhan berkata musuh-musuh pun ditaklukkan. Mengalami refreshment. C, cara pandang kita diubahkan. Saudara akan menjadi pribadi yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena ketika berada dalam hadirat Tuhan engkau diubahkan. Siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus pada saat ini. Di tangan Bapak Ibu sudah menerima anggur simbol dari tubuh Kristus, roti simbol tubuh Kristus, dan anggur simbol darah Yesus. Bagi yang belum menerima bisa angkat tangan supaya Aster bisa membantu. Yang ingin masuk perjamuan kudus tapi belum menerima roti dan anggur bisa angkat tangan supaya Aster bisa membantu. Saya suka membaca ayat yang dihosti. Karena saya bukan orang yang mempercayai kebetulan. Dan ayatnya pasti bicara. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Ambillah komitmen. Saya ajak setiap kita tutup mata. Apakah ada instruksi di Alkitab untuk tutup mata? Enggak ada. Lalu kenapa saya mengajak tutup mata? Tutup mata hanya untuk mengajari kita belajar fokus. Tutup mata membantu, salah satu cara untuk membantu kita fokus dengan Tuhan. Datanglah pada Tuhan secara pribadi. Jadikan waktu-waktu kita saat ini menjadi waktu-waktu yang kita dedikasikan untuk Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pegang roti di tangan kanan Bapak Ibu, karena kita akan segera bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang disimbolkan lewat roti dan juga anggur pada saat ini.
Izinkan perjamuan kudus mendatangkan berkat bagi setiap kita. Mengizinkan Allah meneliti hati kita. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pada waktu malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga setiap orang yang percaya pada Kristus, hidupnya diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita bisa menghampiri Dia. Allah merindukan Bapak Ibu dengan saya. Bersekutu karib. Dia sudah bayar harga mahal. Supaya jarak yang memisahkan kita itu dihalangi, sehingga dosa itu tidak lagi menjadi penghalang kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Salib menjadi jembatan untuk kita berjumpa dengan Allah. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk korban-Mu di kayu salib menebus dosa kami. Harga yang sangat mahal. Jadikan kami orang-orang yang memahami, mengerti anugerah Allah. Dan kami tidak ingin anugerah-Mu sia-sia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan. Kemudian ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darahmu menguduskan dosa-dosa kami. Merah seperti kirmisi dikuduskan seputih salju. Darahmu menjadi meterai terhadap perjanjian yang kau buat dengan kami. Engkau memanggil kami umatmu dan kami memanggil engkau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu, ambil waktu sejenak bersekutu dengan Tuhan. Karena darah Kristuslah, darah anak domba Allah yang menyucikan kita. Hadirat-Mu ya Allah melawat kami. Hadirat-Mu ya Allah perbarui kami, perbarui kami. Tuhan perbarui kami, nyatakan jalan-jalan. Kami mendengarkan Engkau ya Allah. Jadikan kami orang yang mencintai hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu kami banyak memperoleh kemenangan. Tuhan, kami memperoleh arahan. Ada banyak hal kami akan diluputkan dari masalah-masalah yang seharusnya tidak kami hadapi. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami lakukan hari ini. Menandai juga ibadah kedua kali dari MDC Kuta Bali. Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan berkati. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom keluarga MDC Kuta, selamat datang dalam ibadah minggu ini. Saya Meli, mari kita simak beberapa informasi untuk minggu ini.
Kami mengundang saudara semua untuk bergabung dalam doa kudapan pagi setiap hari Senin dan Kamis pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Bagi saudara yang memiliki pergumulan atau beban doa, Anda akan didoakan secara khusus oleh Bapak dan Ibu Gembala kita. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 6 pagi dari rumah Anda. Mari bergabung dalam kontak yang kita adakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Melalui kontak, kita akan belajar bersama tentang kebaikan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Doa pagi kita adakan secara online setiap hari Sabtu pukul 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu dapat bergabung dengan cara mengakses link Zoom yang sudah dibagikan atau mengikuti doa pagi melalui YouTube Live yang dilakukan secara bersama dengan MDC Surabaya. Ibadah sekolah minggu dapat diikuti secara online setiap hari Minggu melalui YouTube MDC Kids TV. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, mari ajak mereka untuk terus belajar firman Tuhan melalui MDC Kids TV. Minggu depan, ibadah kita diadakan 2 kali. Ibadah pertama diadakan pada pukul 9 sampai 10 pagi, dan ibadah kedua diadakan pada pukul 11 sampai 12 siang. Jadi, saudara dapat mendaftarkan diri sesuai dengan jam ibadah yang sudah ditetapkan. Untuk minggu depan, ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi saudara yang beribadah dari rumah, follow Instagram dan Facebook gereja kita, MDC Kuta Bali, agar Anda dapat mengikuti ibadah live streaming dan juga melihat informasi seputar kegiatan gereja kita. Sekian informasi untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan angkat satu pujian. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar, Yesus, Tuhan yang selalu bekerja dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Amin, amin, amin. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami percaya seperti firman-Mu, sungguh masa depan itu ada bagi orang yang takut akan Tuhan. Kau menyatakan jalan-jalan-Mu kepada orang yang karib dengan-Mu. Jadikan jemaat-Mu jemaat yang suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, jemaat yang suka memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Terima kasih Bapa, terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Dan sekarang terimalah dengan iman. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang dikerjakan kedua tanganmu. Tuhan menandai dengan keberhasilan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap kami dalam tangan kasih-Mu. Kiranya berkat yang terbaik mendatangi setiap kami. Terpuji nama-Mu dan berkat nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama dan segala nama yaitu Kristus Yesus Tuhan termeterai. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu minta dengan kehormatan untuk segera keluar dari ruangan ini karena akan didesinfektan. Fellowship akan dilakukan di luar. Tuhan memberkati.